Widih. Udah lama ya nungguin aku. Lama loh aku nungguin kamu. Mas Arman, aku tuh seneng banget disayangin kamu, dicintain kamu. Aku tuh gak pernah tahu kayak gini. Masa sih? Cewek cantik kamu gak pernah punya pacar. Ya gak tahu ya, kayak gak ada gitu yang setulus kamu. Tapi kamu beneran tulus kan sama aku, Mas? Ya pasti dong sayang. Bahkan aku lebih cinta kamu ketimbang istri aku. Sayang, aku boleh minta beliin mobil gak? Iya boleh dong. Aku beliin kamu mobil yang terbaru ya. Benar. Bener beliin tapi. Iya aku beliin biar kamu gak capek naik angkot. Iya, aku tuh capek banget tahu naik angkutan umum terus. Nah yang penting kamu tuh sabar. Oke, beneran ya? Dasar kurang ajar kalian ya. Kecurigaan aku selama ini benar. Kalian selingkuh. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. So baik. Ternyata kamu racun rumah tanggamu. Pergi kamu. Pergi. Pergi bersamanya. Rim, Rim, dengerin aku dulu, Rim. Aku minta maaf. Aku udah tergoda sama Sari, Rima. Aku benci sama kamu. Rima! Pengkhianatan yang dilakukan suami saya terhadap saya membuat hati saya sakit, Mbak. Tapi akhirnya apakah Mbak mau memaafkan suami Mbak? Saat itu saya memandang ketulusan di matanya Mas Arman, Mbak. Saya sebagai istri Imba, Mbak. Saya memaafkan dia, Mbak. Mbak Rima, kamu sebagai istri sangat luar biasa. Mau memaafkan suami kamu meskipun hati kamu tuh terluka, Mbak. Saya salut sama kamu. Lalu bagaimana, Mbak? Setelah Sari pergi, apakah hubungan kamu dan suami menjadi baik-baik saja? Kami berdua berusaha memperbaiki hubungan kami, Mbak. Tapi malah ada satu masalah lagi yang bikin saya semakin hancur, Mbak Nadia. Sayang, ini loh, aku bikin teh manis-manis buat kamu. Makasih. Diminum dong tehnya. Kan aku bikinin buat kamu spesial. Nah, gitu dong. Arman. Ngapain kamu kesini? Aku hamil anaknya Mas Arman. Apa? Apa-apaan ini? Hah? Mas, Apa yang kamu lakuin, Mas? Kamu harus tanggung jawab, Mas. Jelasin, Mas. Itu benar gak sih, Mas? Oke, aku tanggung jawab. Aku akan nikahin dia. Kurang ajar kamu ya. Ceraikan aku sekarang, Mas. Aku gak mau kamu madu. Dan kamu pergi dari sini. Hei, aku juga punya hak atas rumah ini. Jadi kamu jangan ngusir aku. Kamu pergi dari sini. Cukup. Hei, denger ya. Kamu jangan pernah sakitin ibu dari calon anak aku. belum juga sembuh, Mbak. Luka batin yang saya terima. Ada lagi luka yang lebih sakit yang saya rasakan setelah itu, Mbak. Dan akhirnya bagaimana, Mbak? Apakah kamu menerima permintaan bercerai dari suami kamu? Iya, Mbak. Asal hartanya dibagi dua, Mbak. Dan apakah kamu menyetujuinya? Iya, Mbak. Tapi saya tidak pernah menyangka selama proses cerai perempuan itu ditaruh di rumah kita, Mbak.
kamu tinggal bersama perempuan itu. Mas, aku nggak sudi perempuan ini tinggal di sini. Ini rumah aku, Mas. Ini juga rumah aku. Aku nggak mau ya Sari tinggal terpisah karena dia mengandung anak aku. Kamu gak punya hati ya? Apa kamu bilang? Gak punya hati. Terus dia apa? Dia nggak punya hati karena ngerebut suami orang. Ah, udah. Aku malas debat. Aku akan ceraikan kamu. Tapi selama proses perceraian, Sari akan tinggal di sini. Selama proses perceraian, kalian nggak boleh ada di sini. Kalian cuma bisa gunain satu kamar. Kamar mandi dan dapur kalian gunain bareng sama anak kos lain. Dan jangan pernah injak ruangan ini lagi. Pergi kalian! Pergi! Mas, kok kamu gak ngelawan sih? Jangan mau lah diatur-atur. Ini kan juga rumah kamu. Iya, pelan-pelan. Lama-lama kita kuasain kosan ini. Aku menangis sendiri di sini. Mas Arman! Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali. Ngapain kamu kesini? Aku hamil anaknya Mas Arman. Dengan luka hati yang telah kau beri. Kenapa kamu sejahat ini, Mas? Kau buat aku begini. Hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Di uang kosan bulan ini ya Pak? Udah pas ya? Nah, gitu dong. Nggak telat. Kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Pas. Nah, tinggal satu lagi nih. Masih ada. Mbak. Uang kosan? Kan jatuh tempo nih, tuh. Oh, sebentar ya, Pak. Nah, gitu dong. Lunas nih ya bulan ini ya. Lunas dong. Kasih ya. Iya. Mel. Mau kemana? Kosan. Kamu tuh pura-pura nggak lihat saya gede di situ. Nah, gitu dong. Kasih, Pak. Ya. Oh, banyak kan uang kosan on time nih. Mas Arman mengambil bayaran sewa kos tanpa sepengetahuan saya. Itu saya dapat informasi dari beberapa penghuni kos. Sayang. Sayang. Lihat nih. Mas Arman. Wow. Makasih ya, Mas. Sini. Mas Arman memberikan uang hasil sewa kos kepada perempuan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Mas Arman bertingkah semena-mena, membatasi pemakaian listrik, sampai-sampai saya diprotes sama penghuni kos. Bahkan ada beberapa penghuni kos yang pindah dari kosan saya. Kenapa sih nih? Gerah banget loh ini. Panas loh ini. Iya. Kenapa mati lampu begini? Lampu juga banget lagi. Turun dong. Kosan apa
panas. Mau mandi. Oh, AC mati lagi. Assalamualaikum. Iya. Kenapa kalian kesini? Bu Rima, kenapa tadi malam tiba-tiba mati lampu ya? Loh, emang iya? Iya Bu, semalaman saya juga kepanasan tahu nggak? Listrik mati begitu. Loh, kok saya baru tahu ya? Saya mau mandi aja tiba-tiba airnya nggak bisa nyala. Iya, tar dulu deh. Ini kayaknya ada yang salah deh. Bu, saya mau pamit. Ini kuncinya, Bu. Ran, kenapa Permisi ya, kamu Bu. pamit? Ran, tunggu dulu Ran. Kamu jangan bikin peraturan yang bikin ngerugiin aku dong. Merugiin? Maksud kamu apa? Gara-gara kamu ngebatasin listrik dan air, penghuni kos pada protes sama aku. Bodoh amat. Lagi juga kalau nggak suka mereka keluar aja dari sini. Masih banyak yang mau kos di sini. Kamu juga nggak usah sok negor ya. Aku juga punya andil untuk bangun kos ini. Tanpa uang aku, nggak akan ada kos ini. Udah sejauh mana kamu urusin perceraian kita? Aku mau ngambil hak aku ya, biar aku nggak berurusan lagi sama kamu. Kenapa kamu diem aja? Belum kamu urusin kan? Aku masih sibuk, masih banyak urusan. Sibuk apa? Sibuk ngemanjain cewek yang gak tahu malu itu? Iya. Berani kamu nampar, aku laporin kamu. Kalau bulan ini kamu gak ngurusin perceraian kita, aku akan usir kalian. Kenapa Mas Arman gak mengurus juga perceraian kalian? Itu dia Mbak. Itu banget yang membuat saya jengkel. Saya tidak tahan. Harus berlama-lama melihat mereka berdua di rumah saya. Apalagi mereka sampai bermesra-mesraan Mbak. Di depan mata kepala saya. Kebayang Mbak. Lalu sampai seberapa tahannya kalian tinggal serumah? Saat itu saya sudah pasrah Mbak. Pasrah harus berlama-lama tinggal dengan mereka. Tapi Mbak, beberapa hari kemudian saya dikejutkan dengan berita besar Mbak. Berita besar apa Mbak Rima? Mas kapan beliin aku mobil? Lihat nih, kandungan aku udah besar loh Mas. Kita tuh butuh mobil Mas, kita harus ke rumah sakit. Di luar tuh banyak banget debu Mas, kotor, kasihan kandungan aku dong. Kamu tinggal naik taksi aja ribet banget sih. Kamu bilang naik taksi, buang-buang duit lah. Mending duitnya buat beli mobil. Kamu tuh ya lama-lama banyak nuntutnya. Minta beli mobil segala, aku aja belum punya mobil. Kamu tuh nyebelin banget sih. Bodoh amat lah. Bisa nggak sih? Gak usah bikin gaduh di sini. Kecuali kalian udah nggak punya malu sih. Dengerin, kamu udah bagus mau aku nikahin. Kamu kan janji Mas mau beliin mobil. Mana buktinya mana? Aku tuh butuh mobil Mas. Kamu ngapain sih? Bawa-bawa tentang keluarga, tentang pernikahan. Kenapa? Kamu bilang kamu pengen nguasain ini kosan. Buktinya mana Mas? Hah? Kamu aja gak berani ceraiin si Rima. Dasar kamu, suami takut istri, tau gak? Apa kamu bilang? Ngajar. Sar bangun, Sar. Sar. Jadi setelah mereka bertengkar hebat kan Mbak, ada satu kebohongan besar yang terungkap Mbak. Kebohongan besar apa Mbak? Ternyata setelah Arman membawa itu perempuan ke rumah sakit, dia sama sekali nggak hamil Mbak, nggak hamil. Hah? Dia nggak hamil? Nggak. Sini. Pergi kamu. Mas, aku mohon Mas, maafin aku. Aku sayang sama kamu Mas, jangan tinggalin aku cinta sama kamu. Aku mohon, aku terpaksa bohong sama kamu Mas.
Pergi kamu. Gak usah ngomong-ngomong cinta. Sekarang kamu pergi. Aku muak liat muka kamu. Malam itu Mas Arman benar-benar marah kepada Sari. Mas Arman pun mengusir Sari tanpa ada rasa belas kasihan. Tapi pengusiran itu ternyata berakibat fatal. Rima. Apa sih? Aku benar-benar minta maaf, Rima. Aku ngelakuin salah. Aku benar-benar bodoh bisa tergoda sama wanita brengsek itu. Aku nggak sudi. Rima. Please. Tolong, aku minta maaf. Aku akan menjadi laki-laki yang terbaik untuk kamu. Maafin aku ya. Maafin aku. Kamu urus perceraian kita. Atau aku yang akan urus sendiri. Rima, aku gak mau cerai, Rima. Rima, aku mau selamanya sama kamu. Aku minta maaf, Rima. Sari. Sari wanita biadab. Anda harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakuin. Kenapa? Mau kayak Mas Arman juga? Mau mati juga? Mungkin aku takut. Mas Arman. Mas Arman. Mas Arman bangun. Mas. Mas Arman bangun, Mas. Tolong Mas bangun sekarang, Mas. Mas, aku akan maafin kamu, Mas. Mas, bangun, Mas. Saya nggak kuat, Mbak, melihat jasad suami saya yang tergeletak pada saat itu, Mbak. Saya nggak percaya kalau Mas Arman sudah tiada. Iya, Mbak. Meskipun saya kecewa, Mbak, dengan perbuatan mereka terhadap saya. Tapi bagaimanapun, Mbak, Mas Arman pernah menjadi bagian dalam hidup saya. Iya, Mbak. Mbak Rima, maaf. Kan perempuan itu, bagaimana dengan dia? Perempuan itu sudah dipenjara, Mbak. Karena melakukan pembunuhan berencana terhadap suami saya, Mbak. Dan yang paling penting kamu, Mbak Rima. Kamu sendiri bagaimana? Saya pindah, Mbak, ke kota lain. Rumah kosnya saya jual. Saya nggak kuat harus tinggal di kosan itu lagi, Mbak. Memorinya membuat saya stres. Saya tertekan batin, Mbak, melihat kejadian-kejadian yang ada di kos itu, Mbak. Iya, Mbak, saya paham sekali, Mbak. Kamu perempuan yang tegar, hebat, luar biasa. Dan saya mengapresiasi kamu mau berbagi kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sehat-sehat ya, Mbak Rima. Terima kasih, Mbak Nadia. Pemirsa, sepahit apapun kenyataan hidupmu, hadapilah. Seberat apapun permasalahanmu, tegarkanlah. Karena setelah engkau mampu melewatinya, maka bersiaplah untuk menyambut kebahagiaan yang hakiki. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa pada episode berikutnya.